Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Juanda Palapa. Pada video kali ini kita akan membahas tentang ASD atau Autis Spectrum Disorder. Nah, untuk konsep dasar ASD itu sendiri, yang pertama meliputi definisi ahli, faktor penyebab, dan karakteristik berdasarkan aspek perkembangan dan akademik. Nah, menurut Gerlach, dalam Jos van Aswan di tahun 2005 menjelaskan bahwa autis melibatkan masalah gangguan perkembangan yang kompleks yang muncul sebelum usia 3 tahun. Gangguan neurobiologis pada otak menyebabkan anak-anak dengan autis mengalami hambatan dalam komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku. World Health Organization atau WHO menggambarkan ASD sebagai gangguan perkembangan yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor lingkungan dan genetik, dan karakteristik utama berupa kesulitan dalam komunikasi dan interaksi sosial, serta adanya perilaku yang terbatas dan berulang. Berikut adalah penjelasan mengenai faktor penyebab ASD. Yang pertama ada faktor genetik. Keturunan memainkan peran penting dalam risiko autis. Jika ada riwayat keluarga dengan autis, risiko anak mengalami gangguan ini lebih tinggi. Yang kedua ada faktor prenatal, yaitu infeksi yang dialami ibu selama kehamilan, konsumsi obat tertentu, dan stres yang dialami ibu saat hamil. Yang ketiga ada faktor lingkungan, vaksinasi. Meskipun masih banyak penelitian yang menunjukkan bahwa vaksinasi tidak berhubungan dengan autis, banyak orang yang masih mempertanyakan hal ini. Berikut ada polusi lingkungan. Paparan polusi udara dan bahan kimia juga dapat mempengaruhi resiko autis. Untuk identitas anak yang saya amati bernama Kelvin Sanjaya, usia 5 tahun 8 bulan, alamat Gorontalo. Berdasarkan pengamatan ditemukan berbagai karakteristik yang dimiliki, antaranya pertama, anak rigid akan sesuatu aktivitas yang mempengaruhi proses belajar seperti kursi harus mepet dengan meja. Anak sulit mempertahankan kontak mata, anak belum mampu melakukan komunikasi dua arah, anak sulit mengontrol diri saat tidak sesuai dengan yang diinginkannya, anak memiliki stimulasi diri yang berlebih atau stimming, seperti sering melihat atau menggerakkan jari tangan, berteriak, mengoceh, dan lain-lain. Nah, berikut ini adalah sedikit ciri-ciri yang ditimbulkan oleh anak ASD itu sendiri. Terakhir kita masuk dalam program intervensi. Untuk nama programnya sendiri yaitu Bermain Bersama. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan sosial, komunikasi, dan keterampilan hidup sehari-hari pada anak ASD. Fokus utama adalah memperkuat interaksi sosial dan mengurangi perilaku stereotipik. Sasarannya yaitu anak usia 3-6 tahun. Tujuannya meningkatkan keterampilan berbicara dan berkomunikasi, meningkatkan pemahaman tentang aturan sosial, mengurangi perilaku repetitif. Untuk targetnya yaitu anak-anak ASD itu sendiri, kemudian orang tua dan guru. Mereka menjadi target karena mereka mendukung implementasi program di rumah dan di sekolah. Kemudian media yang dibutuhkan yaitu mainan interaktif. Gunakan mainan yang memfasilitasi interaksi sosial seperti permainan papan, boneka, dan mainan konstruksi. Kemudian visualisasi. Gunakan gambar kartu atau papan visual yang mengajarkan aturan sosial dan komunikasi. Gunakan video pendek untuk mengajarkan keterampilan hidup sehari-hari atau contoh interaksi sosial. Kemudian ada buku cerita yang sederhana. Berikan buku cerita yang sederhana dan relevan, dapat membantu mengajarkan keterampilan sosial. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai ASD atau Autis Spectrum Disorder. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.